Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat serta karunia-Nya. Semoga kita mendapatkan nikmat itu serta menjadi hamba yang bersyukur. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurahkan kehadirat junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di dunia maupun akhirat kelak. Semoga kita dapat diakui sebagai umatnya. Amin. Yang pertama, kami izinkan kami Hafiz Taufik Tauhid dari program studi YAT kelas B akan menjelaskan tentang penerapan nilai Pancasila pada saat pandemi COVID-19. Setiap warga negara yang merdeka dan berdaulat memiliki dasar negara yang berbeda. Bagi bangsa Indonesia, dasar negara yang dianut adalah Pancasila. Pancasila sebagai norma tertinggi dalam negara serta sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam kehidupan tata negara kesatuan Republik Indonesia. Sejak dulu, Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia digunakan menjadi dasar untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia. Pancasila memiliki 5 sila yang di dalamnya mengandung hakikat untuk pedoman hidup seluruh warga negara Indonesia. Maka kita sebagai bangsa Indonesia harus mempelajari serta lebih jauh, yaitu meresapi serta mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan dasar negara dan juga pandangan hidup bangsa yang memiliki nilai-nilai yang memberikan arah dan tujuan yang jelas, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur sesuai dengan Pancasila. Sejarah Pancasila yaitu sebagai kelanjutan janji Jepang tentang kemerdekaan Indonesia pada tanggal 29 April 1945 dibentuk BPUPKI yang beranggotakan 62 orang yang dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat. BPUPKI mengadakan sidang paripurna pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni tahun 1945. Dalam sidang ini membahas rancangan dasar negara Republik Indonesia. Sidang paripurna kedua berlangsung pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Sidang kedua ini membahas tentang konsep rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Para pahlawan mengusulkan tentang sila-sila Pancasila, mulai tokoh yang mengusulkan mulai dari Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan I.R. Soekarno. Setelah melalui proses panjang, akhirnya rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia merdeka yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Tetapi sehari setelah kemerdekaan, kesepakatan tersebut berubah dan mulai dipersoalkan. Mulai dari orang-orang Kristen yang sebagian besar mereka berada di wilayah timur dan menyatakan tidak bersedia bergabung dengan negara Indonesia, kecuali jika beberapa unsur dihapuskan dalam Piagam Jakarta serta merumuskan kembali dasar-dasar ideologi dan konstitusional negara-negara. Akhirnya, para pemikir kelompok Islam atau para ulama bersepakat untuk menghapus unsur-unsur Islam yang telah dirumuskan dalam Piagam Jakarta. Dengan demikian, sila pertama Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa ini disahkan dari yang sebelumnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Sekian, itulah mengantar kami dari Pancasila, yaitu selanjutnya adalah mengenai virus corona atau COVID-19. COVID-19 memang telah memporak-porandakan dan menghancurkan sendi kehidupan tatanan bangsa dan negara. Bagaimana tidak? Mulai dari pekerjaan, sosial, ekonomi, pendidikan, semuanya hampir lumpuh, bahkan tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana normalnya. Mulai dari orang yang putus hubungan kerja di PHK, banyak orang-orang yang menganggur, akhirnya mereka tidak dapat pekerjaan dan tidak mendapatkan uang, maka tidak bisa makan.
itu pun juga kurang bersekolah, tidak bisa mendapatkan ilmu. Akhirnya mereka di rumah hanya bisa via online, tidak bisa bertatap langsung. Pemerintah dalam hal ini, pemerintah Indonesia melakukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar, yaitu menjaga jarak antar sesama manusia, menjaga orang dari kerumunan massal dari masyarakat seperti itu. Bahkan ada yang di lockdown atau tidak boleh keluar rumah sama sekali jika ada keperluan yang sangat besar. Bagaimana negara-negara tertentu di dunia seperti Italia, Cina dan lain sebagainya. Masalah virus corona atau COVID-19 memanglah menjadi permasalahan di Indonesia, bahkan seluruh dunia. Virus ini membuat banyaknya negara memutuskan untuk lockdown dan social distancing untuk meminimalisir penyebaran virus corona. Virus corona sendiri pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina pada Desember 2019 dan masuk ke Indonesia pada awal Maret 2020. Virus ini banyak memakan korban dengan cara menularkan dari satu orang ke orang lainnya. Indonesia yang memiliki dasar falsafah Pancasila mempunyai pengaruh dalam mengambil suatu keputusan atau kebijakan negara. Maka dari itu, Pancasila memiliki nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada saat musibah virus corona atau COVID-19 yang masih melanda hingga saat ini, yaitu sila pertama. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengandung nilai religius sekaligus menjadi dasar kehidupan spiritual manusia. Agama atau kepercayaan adalah fondasi terbesar dalam kehidupan. Oleh sebab itu, sila ketuhanan yang Maha Esa ini berada di urutan pertama. Nilai yang terkandung pada Pancasila pertama ini salah satunya ialah percaya atau yakin bahwasannya Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam ini itu ada. Saat pandemi COVID-19 ini, penerapan nilai satu dapat dilakukan dengan cara meyakini serta adanya Tuhan yang Maha Esa. Dengan adanya COVID-19, Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkehendak menciptakan makhluknya yang tak kasat mata tersebut yang dapat menyerang kita, dan kita diperintahkan untuk menerima segala ketentuan serta bersabar atas musibah yang terjadi dalam diri kita agar senantiasa mendekatkan diri kepadanya. Dua, yaitu selalu berserah diri. Dengan cara apa? Kita bertawakal, kita berdoa, kita beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing untuk kebaikan dan keselamatan negeri ini, terutama di dunia yang masih mengalami dampak daripada COVID-19, agar tidak berputus asa dan percaya bahwa virus ini akan berakhir. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua ini memiliki arti bahwa setiap orang harus memperlakukan satu sama lain dengan memperhatikan martabat mereka sebagai ciptaan Tuhan atau memanusiakan manusia lain. Sila ini menekankan untuk kita memiliki sikap tenggang rasa atau toleransi serta menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Pada saat ini kita dapat menerapkan sila kedua ini dengan cara tidak saling menuduh dan mencari kesalahan orang lain. Artinya kita harus meletakkan faktor keadilan kemanusiaan, tidak menyudutkan saudara kita yang terkena COVID-19, dan selalu memberi dukungan kepada tenaga medis yang sedang berjuang. Ini dapat berarti bahwa kita jauhi penyakitnya, tapi jangan jauhi orangnya, seperti itu. Tidak apa-apa. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia memiliki arti bahwa sebagai warga Indonesia kita harus bersatu walaupun berbeda-beda. Dengan persatuan yang berat akan menjadi ringan. Virus ini dapat dikalahkan dengan cara bersatu untuk melawannya dengan mematuhi protokol peraturan yang ditetapkan dari pemerintah. Pada saat ini dapat dilakukan dengan cara menjaga jarak, menjaga kebersihan, serta berdiam diri di rumah atau stay at home.
yang apabila ini tidak dilakukan bersama pastilah kita akan kesulitan untuk membasminya. Diperlukan kesadaran diri dari masing-masing individu yang kuat untuk melawannya. Sila keempat, keadilan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini memiliki arti bahwa kepatuhan rakyat kepada pemimpin menjadi langkah awal dalam menghadapi virus ini. Seperti yang diperintahkan oleh pemerintah untuk melakukan social distancing, lockdown tersebut adalah salah satu cara meminimalisir penyebaran COVID-19. Pemerintah juga harus mempertimbangkan efek yang ditimbulkan oleh virus ini, seperti masyarakat yang kehilangan pekerjaan dan penghasilan yang berkurang. Jadi dalam hal ini selain masyarakat yang mendengarkan arahan pemerintah juga harus bersikap bijaksana dalam menghadapi wabah ini. 5. Pada sila terakhir 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila terakhir atau sila kelima ini negara Indonesia harus berperilaku adil dalam sosial bagi rakyatnya. Pelaksanaan sila kelima ini sangat penting dan dibutuhkan dalam menghadapi wabah ini. Dalam hal ini dibutuhkan kerjasama antara masyarakat dan masyarakat dengan pemerintah. Artinya ialah masyarakat yang memiliki status sosial tinggi bisa menolong masyarakat dengan masyarakat dengan status sosial yang rendah dan saling mencintai sebagai saudara setanah air. Dan pemimpin harus memperhatikan masyarakat dan masyarakat patuh terhadap arahan pemerintah. Hal ini yang sesuai yang dikemukakan oleh Ketua Komisi A DPRD Eko Suwarto, mengungkapkan peringatan dari lahir Pancasila di tengah situasi bangsa Indonesia tengah pandemi COVID-19 hendaknya dijadikan referensi untuk memperkuat nilai-nilai Pancasila memasuki tatanan normal baru atau new normal. Penyakit menular ini menjadi tantangan kita bersama melalui semangat gotong royong dalam skala besar. Kita harus optimis bisa menuntaskan penanganan tanggap darurat COVID-19, kata beliau Senin 1 Juni 2020. Justru dalam keadaan yang sulit ini secara sadar atau tidak kita telah mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan semoga virus ini dapat ditangani dan kita dapat menjalani kehidupan sebagaimana normalnya, sebagaimana mestinya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.